والتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وابتغائه ومرضاته سبحانه وتعالى إلى أن قال الصلوات المسنونة. Sembahyang sunnat. Jadi sembahyang sunnat adalah salah satu pelengkap daripada sembahyang yang wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sembahyang sunnah itu bisa dibilang sebagai pengisi kekurangan ketika kita melakukan yang wajib. Kadang-kadang kan kita melakukan yang wajib karena tahu di dalamnya misalkan terada khusyuknya atau kurang khusyuknya atau ketika pembacaan kurang fasih apa segala macam, itu biasanya jar ulama dilengkapi dengan sembahyang sunnah. Shalawatil masnunah ini beragam. Ada yang dinamakan muakkadah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ada yang ghairu muakkadah, yang kadang-kadang digawi oleh Nabi, kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi. Yang pertama yang dibahas oleh Sidin adalah wal aidan, sembahyang Id. Ini adalah paling afdol sembahyang sunnah kata ulama. Tetapi yang paling afdol pertama adalah sembahyang Idul Fitri, baru Idul Adha. Kenapa jar ulama Idul Fitri lebih afdol daripada Idul Adha? Soalnya Idul Fitri dalilnya langsung dari Al-Quran. Sholli li rabbika wanhar. Itu tuh Idul Adha. Idul Adha pertama yang afdol hanya Idul Fitri. Soalnya Idul Adha qaulnya langsung dari Al-Quran, sedangkan Idul Fitri itu qaulnya menyatakan dari sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sembahyang Id ini, sembahyang hari raya itu disunnahkan sebagaimana sembahyang Jumat. Disunnahkan mandi, disunnahkan bersungsung, disunnahkan menghilangkan yang lebihan daripada badan. Contoh, motong kuku, habis itu merapikan jenggot, motong kumis, dan lain sebagainya. Lawan juga disuruh berharum-harum. Dan tambahan lagi, yang afdol di hari raya itu disuruh memakai pakaian yang hanyar. Yang hanyar lah. Kadang-kadang orang wah ini ada yang bisa nambahin sorongan, yang hanyar lawan buwarna. Kada harus warna. Jadi misalkan hari raya memakai pakaian putih, silakan, bagus tetap. Yang penting hanyar. Ini hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti jadi paksaan. Karena bisi baju hanyar, apakah harus pakai baju hanyar? Kada. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Jadi orang yang berhari raya sesungguhnya itu bukan orang yang mempunyai pakaian hanyar. Orang yang dasar bujur bahari raya bukan berarti orang yang amunnya bisi baju hari raya berarti sesungguhnya bahari raya. Ada aja. Tapi orang yang bahari raya sesungguhnya adalah orang-orang yang taatnya lebih daripada sebelum hari raya tersebut. Itu hakikatnya orang yang dasar bujur bahari raya. Makanya jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib manakala ditanya oleh salah seorang sahabat, alhamdulillah besok kita sudah melakukan hari raya ya.
Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap hari waktu hari raya di sini. Kerja yang ada hari raya setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari ibadahku nambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya di dalam diriku setiap hari itu adalah Id, hari raya. Lawan juga salah satu yang disunnahkan ketika sembahyang sunat hari raya, tulak memakai jalan yang ringkas, bulik memakai jalan yang jauh. Dan disunahkan tulak lain lewat situ, bulik lain lewat situ. Gitu. Contoh, sembahyang hari rayanya di Masjid Tufatul Ragibin, yalah. Tulak lewat pinggir sini, bulik ngeliling lewat sana. Itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Wal kusufan. Dan yang afdol kedua adalah sembahyang gerhana. Urutannya jar ulama, gerhana matahari itu lebih afdol daripada gerhana bulan. Sembahyang gerhana bervariasi. Paling ringkasnya sembahyang gerhana ialah 2 rakaat seperti rakaat sunnah mutlak. Sembahyang 2 rakaat, ya terserah hendak baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, sudah. Yang afdol 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Dan disunahkan membaca surahnya yang lumayan panjang. Kalau ulama-ulama kami biasanya di Hadramaut itu membaca dari surah pertama Muzammil, Muddatsir, habis itu surah Qiyamah, lawan surah An-Naba. Seperti itu. Jadi sembahyangnya rakaat pertama ialah Allahu Akbar, Subhanallahil amin, membaca dulu surah Muzammil. Allahu Akbar, ruku. Rukunya disunahkan menambahkan istighfar. Ya kan, istighfar disunahkan juga panjang. Disunahkannya pulang panjangnya sebagaimana panjangnya inya berdiri. Contoh misalkan inya berdiri 10 menit. Nah, sunnahnya rukunya 10 menit. Sunnah lah. Tuntung ruku berdiri pulang. Baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rukunya 2 kali. Berdirinya 2 kali. Itu rakaat pertama. Tuntung waladhdallin amin, baca surah Al-Muddatsir, ruku lagi, i'tidal, hanya sujud, duduk antara 2 sujud, biasa berdiri lagi, berdiri waladhdallin amin, baca apa? Baca surah Qiyamah. Ya kan, kenapa jadi baca surah Qiyamah? Karena salah satu tanda kebesaran Tuhan. Ruku disunahkan baca istighfar sepanjangnya berdiri, habis itu berdiri pulang. Baca pulang surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ruku hanya seperti biasa. Jadi 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Yang paling afdol lah, sama 2 kali berdiri, 2 kali ruku, cuman rakaat pertama jar ulama baca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua baca surah Al-Imran, ketiga surah An-Nisa, keempat baca surah Al-Maidah. Ruku baca istighfar seperti lawasnya inya berdiri tadi. Itu. Ya kan? Habis itu berdiri pulang, ruku selawas inya berdiri tadi, habis itu pulang i'tidal, sujud selawas inya berdiri di rakaat pertama. Selawas inya berdiri. Siapa lawasnya surah Al-Baqarah setengah jam ya? Setengah jam sujudnya. Ini pernah dilakukan oleh Al-Habib Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ini hanya Umar bin Hafid, pendiri Ribat Bayadha. Jadi Sidin pernah suatu ketika orang sembahyang gerhana. Sidin imam sembahyang gerhana, hibak masjid, masya Allah. Sembahyang Sidin rakaat pertama Al-Baqarah ya, rukunya lawas kayak Al-Baqarah juga, diri pulang sujud, Allah subhanallah, salam sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis. Dan orangnya hibak masjid tadi habis, tinggal sikung ya lagi. Masjid alhamdulillah di sini kan masya Allah, kawas sampai tuntung segala macam. Apaan beb ya, ulun marbot masjid.
Jadi ulun mau kan mau umpati pian sampai tuntung, soalnya mun pian boleh hanya ulun untuk masjid. Ya, mungkin ditinggalkan. Oh, bisa. Masya Allah, Habib Muhammad Al-Haddad tuh salah satu orang yang giat ketika melakukan ibadah. Sini karena mau pakai yang simpel-simpel, harus yang sempurna. Iya, cuman yang afdolnya yang seperti tadi yang kita lakukan biasanya di Hadramaut seperti itu. Rakaat pertama Muzammil, rakaat kedua Mudaththir, ketiga Al-Qiyamah, keempat An-Naba. Seperti itu. Habis itu pulang ada sembahyang witir. Sembahyang witir ini paling sedikitnya adalah 1 rakaat. Cuman jar ulama jangan dibiasakan sembahyang 1 rakaat, hukumnya jadi makruh. Afdolnya 3 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Dan sembahyang witir jar ulama harus bi'isa terlebih dahulu. Syaratnya lah harus bi'isa terlebih dahulu. Berbeda dengan sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu harus guring dulu. Hanya tahajud. Dan tahajud ini salah satu sembahyang jar ulama yang apabila misalkan kita habis bangun guring ya lah melakukan witir, sudah masuk inya di dalam sembahyang tahajud. Jadi misalkan kita intinya tahajud itu sembahyang yang kita lakukan sesudah guring malam. Dan sebelum subuh lah, jangan sembahyang subuh. Itu artinya di tengah malam. Misalkan tengah malam kita witir habis guring, itu termasuk dengan orang yang sembahyang tahajud. Cuman orang yang witir kada harus guring, tapi harus isya. Berbeda dengan tahajud kebalikannya. Orang yang sembahyang tahajud kada harus bisa dulu, tapi harus guring. Contoh azan isya guringnya. Untuk orang azan isya guring. Sekalinya tengah malam bangun, wudu lalu sembahyang qobliyah isya kan dulu qobliyah isya. Nah, qobliyah isyanya itu termasuk dengan inya sembahyang tahajud. Habis itu hanya sembahyang isya. Seperti itu. Dan jar ulama berataan sembahyang itu disunnahkan kita sembahyang di awal waktu, kecuali sembahyang isya. Afdolnya itu sepertiga awal malam, kurang lebih jam 10 malam. Sunnahnya. Afdolnya seperti itu. Sepertiga awal daripada malam. Habis itu pulang habis sembahyang witir. Ini Sidin mengurutakan seperti inilah. Ini tergantung yang paling afdol. Yang afdol pertama tadi kan adalah sembahyang Id. Kedua sembahyang gerhana. Ketiga sembahyang witir. Habis itu pulang hanya sunanun muakkadat, sunnah yang muakkad. Sunnah muakkad apa aja jar ulama? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Habis itu 2 rakaat sesudah maghrib, lawan juga 2 rakaat sesudah isya. 10. Yang kada muakkadnya ada qobliyah isya 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Oh, 12 lawan qobliyah subuh. Dan itulah yang paling afdol. Paling afdol sunanun muakkadat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Dan disunnahkan sebagaimana disebut oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Salim Abdullah Asy-Syatiri, kita melakukan sunnah qobliyah subuh itu jasidin rakaat pertamanya hendaklah membaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Rakaat keduanya kita membaca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Insyaallah di hari itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit. Lawan dijauhkan daripada segala sesuatu yang menyakitinya. Kesusuban kah, menyakiti kan, seperti itu. Hendaklah membaca surah Alam wa Alam, seperti itu. Lawan juga jar ulama salah satu
salah satu amalan supaya kita lakas sugih. Amalan sugih. 2 rakaat sebelum subuh ialah lawan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 100 kali sebelum sembahyang subuh. Itu aja. Amalkan aja. Dan guru kita menyuruh mengamalkan itulah lawan sembahyang duha minimal 2 rakaat. Insya Allah jasidin amunnya begawi mudah. Amun ada masalah di gawian insya Allah dipermudah. Amun kada bisa gawian insya Allah gampang mencari gawian. Ya kan? Amun masih pondokan berarti kuitannya rancak ngirimi duit. Amalan yang paling simpel. Wa kadza rawatibus shalah, dan seperti itu juga rawatib di dalam sembahyang. Wadduha, habis itu pulang dilanjut dengan sembahyang duha. Sembahyang duha paling sedikitnya adalah 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Dan paling afdolnya 8 rakaat. Habis itu pulang ada khilaf, ada yang mengatakan sembahyang isyraq itu salah satu bagian dari sembahyang duha. Dan ada yang mengatakan sembahyang isyraq itu bukan bagian daripada sembahyang duha. Kalau kita di Hadramaut mengatakan isyraq itu termasuk daripada bagian duha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Haddad. Makanya biasanya kita di Hadramaut amunnya sudah isyraq itu rencak berdiri ialah berdiri sembahyang isyraq. Cuman di sana isyraqnya lebih lambat 16 menit daripada isyraq pada kita. Di sana nih sudah keluar matahari ditambah lagi 16 menit. Itu baru waktu isyraq di Hadramaut. Itu biasanya Hayy Umar menyarankan digabung niatnya. 5 niat di awal pagi. Dalam 2 rakaat lah 5 niat. Sembahyang isyraq, sembahyang duha, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, sembahyang taubat. Jadi dengan 2 rakaat pahalanya banyak. Seperti itu. Lawan awal malam, ba'diyah maghrib, itu sama. Niatnya sunnatul awabin, ba'diyah maghrib, sunnatul awabin, istikharah, hajat, lawan taubat. Jadi kita diajarkan di Hadramaut setiap awal pagi lawan setiap awal malam, setiap harinya itu selalu melakukan 3 sembahyang. Hajat, istikharah, taubat. Karena ada 10 sembahyang yang bisa digabung dengan sembahyang yang lainnya. Salah satunya adalah sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang orang hendak pergi belayar, habis itu sembahyang orang datang belayar, sembahyang isyraq, sembahyang sunnatut tawaf salah satunya, habis itu sembahyang ingat lagi 2 itu salah satu sembahyang yang bisa digabung dengan yang lainnya. Oh, sembahyang sunnatul wudu juga termasuk. Sembahyang sunnatul wudu. Jadi misalkan kita ya lah ke masjid, pas sudah orang azan, terus ngaling-ngaling gabung sembahyang tahiyatul masjid lawan qobliyatul Jumat. Simpel 2 rakaat jadi. Pagi biasanya kita cuma sembahyang isyraq aja 2 rakaat. Kenapa? Jadi karena kita gabung berataan. Isyraqnya dapat, duhanya dapat, istikharahnya dapat, hajatnya dapat, taubatnya dapat. Yalah. Ada yang mudah, kenapa mengambil yang sulit? Habis sembahyang duha ada sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ini sembahyang yang dilakukan sesudah isya biasanya. Dan jar ulama sembahyang tarawih ini kada harus sembahyang isya dulu. Bisa kita tarawih habis
habis itu hanya bisa yang tengah malamnya, bisa aja seperti itu. Dan tarawih sunnahnya 20 rakaat, bukan 11 rakaat. Ini menurut ittifaq para sahabat, ittifaq para tabi'in, dan ittifaq jumhurul ulama. Emang ada qaul beberapa beberapa ulama, beberapa sahabat yang melihat Nabi sorongan sembahyang tarawih 11 rakaat. Cuman ditepis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemungkinan itu Nabi cuman sembahyang sisanya aja lagi. Atau bisa jadi Nabi sembahyang witir. Karena kebanyakan para sahabat melihat Nabi sembahyang tarawih itu adalah 20 rakaat. Intinya kadasuah lebih daripada 20. Makanya diambil kesimpulan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasannya sembahyang tarawih itu adalah 20. Adapun 11 kada diambil. Kenapa? Karena ada kemungkinan Nabi cuma sembahyang sisanya aja, misalkan yalah, sisa 8 rakaat. Yang sisanya sudah sembahyang. Nah, 3 rakaat menyempurnakan witir, lalu jadi 11. Makanya kaulnya kadang mau tamat. Tapi 11 ini biasanya dilakukan oleh para Wahabi dan Muhammadiyah. Jadi ulama-ulama kita jangan pernah ribut tentang 11 lawan 20 rakaat. Yang penting masih mau sembahyang tarawih, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang orang yang ribut, wah ini apa 11. Padahal inya gitu waktu orang tarawihan mentol di muka gang. Yang penting menggawi, intinya itu. Seperti itu. Sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Dan bersidin dua sunnah ini, sunnah duha lawan sunnah tarawih, ini adalah sunnah-sunnah yang fadilatnya dan ganjarannya sangat besar. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya. Salah satunya seperti sunnah tahiyatul masjid. Habis itu pulang ada seperti tadi sunnatul istikharah, sunnatul hajah. Habis itu ada juga kena sunnah sembahyang taubat dan lain sebagainya. Habis itu juga kena ada namanya sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa itu kan seperti sembahyang hari raya. Rakaat pertama 7 takbir, yang kedua 5 takbir. 9. Tapi diganti takbir bacaannya dengan astagfirullah. Yang dinamakan dengan sholatul istisqa, minta hujan dan lain sebagainya. Kenapa jadi para ulama lebih meneputakan sembahyang sunnah? Soalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Wa may yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Jadi jira Allah Subhanahu wa taala, orang hamba-hambaku tuh hendak mendekatkan diri dengan aku dengan sesuatu yang sunnah. Yalah, amun yang wajib kan dasar sudah perintah dari Allah taala. Artinya itu kadang kalau ditawar. Tapi amunnya kita hendak mencari perhatian yang lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekatkan diri dengan sesuatu yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai karena aku mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtahu, apa yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, inya mendengar dengan pendengaranku. Maksudnya di sini apa? Diberikan pendengaran bukan seperti pendengaran manusia biasa. Ya biasanya kan para ulama-ulama yang ganal kalau mendengar dari kejauhan. Wabasarahu alladhi yabsiru biha, inya memandang dengan pandanganku. Yang jadi orang sekarang itu dinamakan dengan kasyaf. Ya kan? Wa yadahu alladhi yabtishu biha, tangannya pun mempunyai kelebihan. Hanya kan ada sebagian ulama yang jahil. Jadi ada bahari waktu bermainan. Syekh Bamakhromah lawan kawan sidin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adil. Habib Abdullah Al-Idrus lagi ngajar sidin di Aden, posisinya di Aden. Kawan sidin ini ditarik. Jauhnya mungkin dari sini ke Brabai.
Habib Abdullah Al-Idrus Habib Abu Bakar Al-Idrus iseng pas lagi ngajar, pas lagi tentang zakat ya, kawan Sidin ditarim lagi buma diambil Sidin sebagian tumaan kawan Sidin kan banihnya dari tarim set ya, Sidin. Nah contohnya kayak ini nah kawan Sidin wali juga ya mau anak kawan gue ini Sidin langsung ngawin kepala set wali bebas begayan orang wali itu kayak itu seperti itu. Jadi yang ngarannya wali ya butuh kadang-kadang kan mikir akan umat pas segala macam ya butuh begayaan pas segala macam. Cuman karena mempunyai kelebihan yang lebih, jadi ya dipakai ya lah. Mari jalahul ladzi yamshi biha. Jadi Sidin pun berjalan batis Sidin berjalan dengan jalannya aku. Maksudnya diberikan kelebihan. Makanya kan disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Rasulullah apabila berjalan ka'an nama yanhattu fil sobat. Jadi bumi ini seakan-akan dilipat. Saking lajunya Rasulullah berjalan. Misalkan orang normal ya lah 100 meter berjalan itu 10 menit. Sidin seakan-akan cuma 3 menit atau 2 menit setengah. Gitu. Makanya jar para sahabat amun kita berjalan mumpati jalannya Rasulullah kita terus buka-buka dulu. Jadi seakan-akan buminya yang berlipat berparak gitu. Makanya kan kadang heran ada beberapa ulama jar orang Sidin jar jam 5 tadi masih di Martapura aja sekalinya pas jam 6 nya sudah sampai di Batu Licin contoh ya kan? Atau mungkin Sidin di Martapura aja sekalinya ulang temennya di Mekah ya nah masih di dua atau ada sebujur Sidin sorangan yang berjalan langsung ke Mekah itu kadang mustahil soalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis Qudsi seperti itu. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu perkara sunnah. Dan ulama biasanya perkara sunnah ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Contoh kayak kita bersedekah, sedekah itu cara untuk panjang umur. Jadi orang banyak sedekahnya biasanya umurnya berpanjang. Ada diceritakan suatu kisah. Ada ulama salah satu orang takdirnya emang sudah meninggal di hari itu. Contoh misal jam 12 siang yalah tanggal 21 Juni si fulan meninggal jam 12 siang. Sekalinya jam 11 Sidin ke masjid menyumbang 100.000. Nah dan malaikat nih aduh Sidin menyumbang apa dapat extra time kan apakah lalu diskusi lawan Tuhan kayak apa ya Allah Subhanahu Wa Taala jar Tuhan karena inya bersedekah andaki tambahan waktu ya 1 minggu ya, berarti tanggal 27 Juni Sidin harusnya meninggal 27 Juni hari Jumat pas Sidin sampai masjid menyumbang pulang nah, seperti itu lalu umur Sidin berpanjang sampai 7 tahun diceritakan seperti itu. Jadi salah satu yang membuat panjang umur itu adalah sedekah. Habis itu ada juga ulama obat sakit kepala. Apa obat sakit kepala? Kawan wahid kita ingatkan alhamdulillah. Itu obat sakit ke kepala. Perkara sunnah pahala dapat lawan juga keunggulan otomatis langsung dapat. Kayak juga disebutkan di dalam hadis la haula wala quwata illa billah. Dawa mintis awatis inada aisarul ham. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah obat daripada 99 penyakit.
Dan paling ringan penyakit yang bisa disembuhkan oleh la haula wala quwata illa billah adalah penyakit galau. Jadi misalkan galau, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ilal azim hendak ditambahin. Itu adalah obat galau. Wallahu a'lam. Hendak mudah misalkan bahaji atau umroh, banyak kirim Fatihah ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Selain ada doa-doa yang sudah biasa kita dengar dari guru-guru ya. Kenapa? Karena juru ulama panggilan ke sana adalah panggilan Nabi Ibrahim. Ke Hadramut, misalkan ada orang hendak benar ke Hadramut, kayak apa caranya? Perbanyak ke Sayyidina Fakih Muqaddam. Karena yang orang ke Hadramut itu panggilan dari Sayyidina Fakih Muqaddam seperti itu. Anda ke Amerika, kemana Fatihahnya? Oh ya.